Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme pada satwa akuatik. Nah, metabolisme sendiri merupakan proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang bertujuan untuk menghasilkan energi berupa ATP yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan makromolekul menjadi molekul yang lebih sederhana dengan memproduksi ATP. Nah, katabolisme ini terbagi menjadi beberapa proses. Ada katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan katabolisme protein yang sangat penting dalam pembentukan ATP di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ada beberapa faktor yang membedakan proses metabolisme di dalam satwa akuatik ini yang akan dijelaskan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Cesar Firgiawan. Saya akan menjelaskan mengenai katabolisme, jumlah ATP yang dihasilkan pada katabolisme lemak, katabolisme protein, dan katabolisme karbohidrat. Pada katabolisme karbohidrat dihasilkan 36 ATP. Pada katabolisme asam heksanoat atau lemak dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa dihasilkan ATP sebanyak 44 ATP. Dan pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah energi yang dihasilkan pada katabolisme lemak lebih besar dari protein dan karbo dalam berat yang sama. Metabolisme berfungsi menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme berhubungan dengan aktivitas tubuh untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel, pencernaan makanan, dan pernapasan. Metabolisme pada ikan. Ada pula jenis-jenis dari metabolisme ikan. Itu ada metabolisme protein, ada metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lemak. Nah, yang pertama itu ada metabolisme protein. Protein membentuk sebagian besar struktur di dalam sel, termasuklah sebagai enzim dan pigmen respirasi. Protein dibentuk dari percantuman asas yang dikenal sebagai asid amino. Protein yang dibentuk dengan hanya menggunakan satu peptida dinamakan sebagai protein monomerik, dan yang dibentuk dengan beberapa peptida, misalnya hemoglobin, dikenali sebagai protein multimerik. Ada pula fungsi dari protein yang tidak dapat digantikan oleh zat lain, yaitu membentuk dan memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Nah, yang kedua itu ada metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah derivat aldehid atau kolon dari alkohol polihidris atau senyawa lain yang menghasilkan derivat tersebut pada hidrolisis. Nah, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi monosakarida, disakarida, olisakarida, dan polisakarida. Ada pula pencernaan karbohidrat kompleks dimulai di dalam mulut dengan amilase saliva yang menghidrolisis pati menjadi unit yang lebih kecil dan sebagian menjadi disakarida. Di sanalah sudah sangat sedikit pemecahan karbohidrat kompleks sampai mencapai usus kecil bagian atas, di mana banyak terjadi pencernaan karbohidrat. Nah, yang ketiga itu ada metabolisme lemak. Lemak adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak, baik itu secara aktual maupun potensial. Baik, di sini saya akan membahas tentang metabolisme basal pada ikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan energi untuk metabolisme harus dipenuhi terlebih dahulu, baru apabila ada yang berlebihan maka akan digunakan untuk pertumbuhan. Nah, ikan secara terus-menerus membutuhkan energi untuk pemeliharaan tubuhnya tanpa memandang apakah dia mengkonsumsi makanan atau tidak. Untuk ikan yang dipuasakan, energi berasal dari katabolisme cadangan tubuh. Nah, energi untuk pemeliharaan ini sebagian besar digunakan untuk metabolisme basal pada ikan.
Nah, apa itu metabolisme basal? Metabolisme basal sendiri didefinisikan sebagai tingkat pembelanjaan energi minimal untuk mempertahankan struktur dan fungsi jaringan agar tetap hidup. Nah, metabolisme basal ini meliputi kebutuhan energi untuk sirkulasi darah, respirasi, penggantian sel-sel yang rusak, dan gerakan peristaltik khusus. Metabolisme basal adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Metabolisme basal yaitu jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi dasarnya, seperti bernafas, menggerakkan detak jantung, fungsi otak, dan berbagai kegiatan di dalam tubuh sepanjang waktu. Bahkan ketika kita makan, itu melakukan penyerapan hingga memproses makanan dan juga membutuhkan kalori. Intinya, semua bagian kecil yang ada di dalam tubuh ibarat mesin. Di saat mereka bekerja, tidak pernah berhenti saat hidup, bahkan tetap bekerja di saat dia tidur. Persis dengan sebuah mobil. Di saat mobil menyala, bensin tetap akan digunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran tingkat metabolisme basal pada ikan. Pada ikan, pengukuran tingkat metabolisme basal itu dilakukan pada saat ikan dipuasakan dan juga pada lingkungan yang netral. Kebutuhan untuk maintenance pada hewan poikiloterm, khususnya pada ikan itu sekitar 10 sampai dengan 30 kali lebih rendah dibandingkan dengan manusia yang mempertahankan suhu tubuhnya sekitar 35 derajat Celcius. Selain itu juga, pembelanjaan energi pada ikan ini terbilang cukup rendah dikarenakan ikan ini hidupnya berada di air dan juga mempunyai kantung udara untuk menopang tubuhnya. Pada ikan yang dipuasakan, energi untuk metabolisme basal ini diperoleh dari katabolisme dari cadangan tubuh itu sendiri. Kemudian pengukuran untuk metabolisme basal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Pada pengukuran ikan secara tidak langsung ini memiliki sensitivitas yang rendah dikarenakan pada saat pengukuran itu suhu tubuhnya terbilang cukup kecil sehingga sangat sulit untuk membedakan apakah panas tubuh ikan itu berasal dari metabolisme basal atau digestible energi. Sekian penjelasan saya tentang pengukuran metabolisme basal pada ikan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuran tingkat metabolisme pada ikan kebanyakan dilakukan dengan metode tidak langsung atau disebut dengan indirect calorimetry, yaitu melalui pengukuran tingkat konsumsi oksigen. Panas yang diproduksi didekati melalui pengkonversian jumlah konsumsi oksigen dengan ekuivalen energinya. Beberapa alat telah dikembangkan berdasarkan tingkat konsumsi oksigen untuk mengukur tingkat metabolisme pada ikan, termasuk metabolisme basal. Salah satu alat telah banyak digunakan untuk mengukur tingkat metabolisme pada ikan termasuk metabolisme basal adalah respirometer. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi metabolisme basal pada ikan. Yang pertama itu ada bobot tubuh. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, metabolisme pada ikan itu berupa energi yang dibutuhkan untuk respirasi, sirkulasi darah atau denyut jantung, dan gerakan peristaltik usus. Nah, semakin besar bobot tubuh, maka semakin besar pula energi yang digunakan untuk memompa darah, respirasi, dan gerakan peristaltik usus. Nah, sehingga biasa dikatakan bahwa semakin besar bobot tubuh, maka kebutuhan yang akan metabolisme basal ini akan semakin besar pula. Salah satu faktor yang mempengaruhi metabolisme basal ialah suhu. Suhu pada tubuh ikan akan mengikuti perubahan suhu lingkungan. Nah, peningkatan suhu pada ikan akan menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut dalam air itu menurun, sehingga konsumsi oksigen pada ikan itu meningkat. Nah, bila suhu naik atau turun akan menyebabkan perubahan laju metabolismenya, begitu pula dengan kebutuhan energinya. Nah, apabila suhu pada ikan itu naik akan menyebabkan peningkatan proses respirasi. Dalam hal ini, energi respirasi merupakan energi yang berasal dari metabolisme basal. Faktor yang mempengaruhi metabolisme basal pada ikan salah satunya adalah konsumsi oksigen. Oksigen sangat berkaitan erat dengan suhu. Setiap kenaikan suhu akan menaikkan konsumsi akan oksigen dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kebutuhan metabolisme basal pada ikan. Selain itu juga, kenaikan bobot tubuh akan mempengaruhi atau menaikkan konsumsi akan oksigen. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa kenaikan konsumsi akan oksigen
akan menaikkan pula kebutuhan metabolisme basal. Selanjutnya, pembagian energi pada ikan. Makanan yang dikonsumsi oleh ikan atau intake of energy akan mengalami proses pencernaan, penyerapan, pengangkutan, dan metabolisme. Sehubung dengan kekomplekan zat makanan dan keterbatasan kemampuan mencerna, maka tidak semua makanan akan dicerna atau diserap oleh ikan. Bagian makanan yang tidak dicerna dan diserap akan dibuang menjadi feses atau fecal energy. Sedangkan zat makanan yang diserap atau digestible energy setelah diangkut menuju organ target, sebagian akan mengalami proses metabolisme atau metabolizable energy. Pada proses metabolisme ini terjadi dua proses, yakni katabolisme dan anabolisme, yang mana katabolisme dan anabolisme akan dihasilkan energi berupa energi panas atau heat increment. Selain itu, pada proses penguraian atau katabolisme, zat makanan, khususnya protein, akan menghasilkan bahan sisa yang disekresi. Bahan buangan tersebut masih menghasilkan energi, yakni urin energi dan glandular energi. Nah, energi bebas yang dihasilkan dalam proses metabolisme atau net energy selanjutnya akan digunakan untuk basal metabolisme dan voluntary activity. Setelah kedua kebutuhan energi tersebut terpenuhi, maka sisa energi selanjutnya akan digunakan untuk pertumbuhan recovery energy. Nah, jadi pembagian energi pada ikan itu terdiri dari fecal energy, selanjutnya ada digestible energy, metabolism energy, heat increment energy, urin energy, dan glandular energy, dan net energy, serta recovery energy. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan informasi metabolisme basal aquaculture. Nah, tujuan dari pemanfaatan ini sebenarnya untuk menunjang pertumbuhan komoditas budidaya khususnya pada ikan. Seperti yang kita ketahui bahwa metabolisme basal itu sendiri merupakan proses awal dari metabolisme yang harus dimiliki, harus dipenuhi oleh setiap makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini untuk mempertahankan hidupnya. Gimana caranya? Nah, di sini akan terjelaskan. Poin pertama, yang harus kita pahami bahwa metabolisme basal itu merupakan tingkat pembelanjaan energi minimal untuk mempertahankan fungsi dan jaringan tubuh makhluk hidup. Nah, jadi kebutuhan energi metabolisme basal harus terlebih dahulu terpenuhi pada ikan sehingga proses seperti respirasi, sirkulasi darah, dan gerak peristaltik itu berjalan dengan baik. Kemudian kita masuk ke poin kedua. Poin kedua yang harus kita pahami bahwa dengan mengetahui metabolisme basal kita dapat menentukan jumlah dan frekuensi dari pakan yang diberikan, khususnya pada masa konvensasi dan pemeliharaan induk. Nah, yang dimaksud poin kedua ini yaitu untuk menekan pengeluaran pakan yang berlebihan. Maksudnya pakan yang diberikan pada ikan itu hanya kebutuhan metabolismenya saja. Jadi pakan yang mengkonsumsi ikan itu hanya memenuhi kebutuhan basalnya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.